Inajong. Dari, aduh, gue lupa namanya. Di Twitter. Hah? Di Twitter, di X. Jadi, kemarin kan gue ngepost ini apa namanya screen capture siaran kita. Terus dia bilang, aku selalu dengerin, tapi aku nggak punya TikTok, jadi aku nonton dari Ucup, dia bilang gitu. Ah. Terus please convey my message to Dave. Katanya Dave itu sudah membukakan mata dia, lalu Dave sudah membukakan hati dia. Terus dia bilang katanya terima kasih banyak karena Dave itu pintar sekali. Terus gue kan nggak setuju ya, gue bilang sama dia kayak kamu salah. Kadang-kadang memang persepsi dan framing orang di sosial media tuh jangan terlalu dipercaya gitu, gue bilang. Enggak, pasti yang belakang lu tambahin. Iya. Nggak pintar beneran dia bilang. Terasa kok pujian tulus dari mulut lo sama yang enggak tuh terasa. Penyanyi kali Tulus. Wow deh. Kenapa kesel? Jangan kesel-kesel pagi-pagi. Gue kesel karena beberapa hari ini batch ini tuh ya, alpukat gue tuh dari luar kayaknya udah matang-matang, udah hampir bonyok, sementara dalamnya masih mengkal. Bagus kan kayak gitu? Nggak bisa. Aku tuh sukanya yang jujur, dari luar bonyok, dalamnya udah bonyok. Bukan, ya Allah. Alpukat aja harus jujur, Gusti. Sementara hidup itu tidak hitam putih ya. Oh, alpukat doang. Lo tau apa ya? Gue tuh agak agak terkesimak gitu ya. Kemarin kan gue Terkesimak apa terkesima? terkesima. Heeh, terkesima. Betapa siaran pagi kita itu dinikmati tidak hanya orang-orang yang ada di Indonesia aja, tapi banyak teman-teman kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang Ya, juga menikmati siaran pagi ini gitu. Kayak kemarin ada yang dari Berlin lah, ada dari Denmark lah, terus ada yang lagi tugas, ada yang mau ngirimin gue kopi dari Jamaika. Terharu nggak lo? Karena dia dia pergi ke Jamaika tugas kantor. Jamaika tuh di mana sih, Nek? Amerika Selatan gila. Amerika Selatan tuh tiketnya mahal banget loh, Wet. Iya, tapi kan dia tugas kantor. Iya sih, maksud gue kantor apa ya? Tuh. Nih, dia bilang good morning from Berlin, good morning from Pittsburgh, good morning from Holland, guten Morgen from Deutsch. Lisbon is here, Joko Supriyanto. Andika Christian tuh kayaknya di Jerman. Terus Pittsburgh itu Eko Standi, good morning. Selamat pagi Mas Eko 17 dari Belanda. Aku dari Cibubur. Cibubur tuh juga pakai paspor loh. Tuh diralat. Jamaika tuh di Afrika. Jamaika di Afrika, Afrika Selatan. Tetap. Ada yang dari Vietnam, Iwet. Tuh, ya. Ni hao, enggak ya? Kalau kalau Vietnam tuh apa? Nyapanya gimana kalau Vietnam? Ni hao tuh kan Mandarin ya dari Cina. Hmm. Nih, me versus me. Aku nonton dari Swedia. Negara-negara apa yang harus kita siapkan ketika musim hujan datang? Swedia payung sebelum hujan. Pinter banget. Kelas berapa kok udah pinter gini? Gue mau ngomongin soal Vietnam ya. Ah, Gue udah pernah bagi belum sih? belum dong. Gue tuh kan punya temen yang hipster kelas berat. Ah, Ya, ibarat kata family tree-nya Anton Wiryono, itu beberapa step di bawahnya tuh temen gue. keren. Ya. Nah, Puyeng tuh pasti tuh. bukan Puyeng lagi yang Alex nih Alex, bukan, Alex. yang lain ke kanan, dia ke kiri. Ke kirinya serong 43 derajat, nggak 45 ya, 43. Benar. Heeh, Paham ya? heeh. Terus, Ibarat ibarat mall tuh kalau kalau Karen Delano tuh Macy's, heeh, Alex itu Bloomberg. Nah, heeh, ini temen gue yang namanya Bobo itu heeh. Colette. Wih, collab luar biasa. Ih, gue seneng nih obrolan YTTA. Pasti abis ini nanya pada Colette apa kak, Colette apa kak, Colette apa kak. Ya. Kalau dikasih konteks dong. Konteks. Iya, diceritain Colette teh naon.
Colette. Oh, Colette is a premium department store yang ada di Paris. Tapi sekarang dia udah tutup kalau gue nggak salah, Colette itu. Iya Iya, kan? udah tutup. Udah Dia tutup. dia tuh kayaknya ide dasarnya Bright Spot tuh dari Colette deh ya. Um, Colette tuh memang banyak menjual indie label sama brand-brand luxury yang memang kolaborasi sama orang-orang puyeng gitulah. Mungkin mungkin gampangnya yang masih ada tuh kayak Dover Street. Kayak Dover Street di London, betul. Dover Street Market, nah kayak gitu tuh. Dasarnya gue ya mulut sama otak tuh suka nggak nyambung. Tadi bukan Bloomberg, maksudnya gue tuh Iya, breakdown. Bloomberg mah TV. Iya, Bloomberg mah Business Channel. Bener. Nah, Colette. Terus abis itu, Nah, terus namanya Bobo. hmm, Oke. Waktu pertama kali kita berbondong-bondong wisata ke Bangkok itu gara-gara Bobo. Bobo ya. yang membuka jalur katanya, aduh Bangkok tuh murah, Bangkok tuh seru. Bloomingdale, Bloomingdale, ya, ya, nggak Alex tuh Bergdorf. Bergdorf. Oh, Bergdorf. New York, Fifth Avenue. Oh, Puyeng juga kan, Puyeng Oh, tuh. oh, Oh. oh, oh. Adanya di bangunan tua. Oh, ember, window display-nya harganya ratusan juta. Bener. Oh, enggak. Bangunannya apok, Em- tapi barangnya mahal. Ya kan, Bo? Bo, Bergdorf itu gedungnya apok, Bo, menurut gue. Ya bangunan tua yang. Ya, terus abis itu lanjut. Terus ke Bangkok lah. Setelah kita berbondong-bondong jatuh cinta ke Bangkok, Bobo mencari tempat wisata lain dong namanya hipster ya. Iya. Terus tahun Vietnam. ini dia menemukan Vietnam. Dan dia bilang dalam 5 tahun ke depan, mark my words katanya, Vietnam itu akan menjadi salah satu tempat wisata berkembang. Jadi lu kalau mau jalan-jalan ke Vietnam, mumpung pergi sekarang sebelum Iya. dia semahal Bangkok. Oh, berangkat dong ke Vietnam. Gue belum, gue lagi tergoda aja gitu. Oh, kayaknya Hanoi, manis nih ya pergi ke Vietnam ya. iya katanya Hanoi, Ho Chi Minh gitu tuh katanya Iya. Bobo. Coffee scene-nya buat teman-teman yang suka coffee scene-nya menarik, Ya, jajanannya enak. jajanannya enak, Iya. Makanan pinggir jalannya lezat. dan Vietnam itu banyak yang bilang sebagai pusat destinasi wisata dengan jajanan sehat paling gampang. Iya, iya. Dalat juga tuh Vietnam tuh. Hmm, Nah, murah. Udah iya, gitu kalau lu pengen ngerasain winter di sana juga dapat betul. dingin-dinginnya. Iya, Yang suka kota tua, yang suka mall itu juga ada. iya. Yang Dalat tuh Little Europe katanya. oh gitu. Bangunannya bangunan tua Europe gitu. Yes, udah gitu taman-taman sinerinya juga bagus. Heeh, heeh. Considerably cheaper Iya, dibandingkan destinasi tempat lain gitu ya. iya, iya. Dan fashionnya, kan orang kita kan senang apa sih kalau pergi jalan-jalan kalau bukan belanja? Iya. Enggak, gue enggak. Lo nggak ya? Gue nggak punya uang soalnya kan. Oh ya, lu beda ya. Terus? Fashionnya itu juga bagus banget. Kan waktu dulu pertama kali gue jatuh cinta sama Bangkok tuh kan karena belanja di sana bagus-bagus, desainer lokalnya, dan masih murah dibandingkan desainer di kita. Iya, They are beautifully made. iya, Barang 500 1 juta tuh beautifully made gitu. iya, Nah, iya, Vietnam itu juga begitu, Wet. Gue iya. dikasih lihat beberapa sama Bobo gitu ya, brand-brand Vietnam, lokal Vietnam. Aduh, keren-keren, fabriknya bagus, beautifully made. Dan lu cek deh ya di online. Just Tip Vietnam di Jakarta tuh udah mulai banyak. Oh ya, Hmm. yang gue tahu juga nyari Birkin gampang di Vietnam. Nah, Banyak tuh yang dapetnya pada di Vietnam. nah. Mungkin Kalau ani-aninya belum banyak kali, Kak. dia Jadi negara belum banyak komunis. yang berebut Birkin. Iya, kalau nggak salah dia negara komunis kan ya? Gue nggak tahu. Sekarang kayaknya udah enggak deh. Apa masih? Gue nggak tahu tuh. Udah gitu, Vietnam termasuk, oh di Vietnam banyak banyak pabrik baju, betul. Oh benar. Iya. Benar. Pabrik baju, pabrik sepatu karena labornya murah di sana. Yes. Sosialis, negara sosialis.
Ada yang nanya Mark Luxury, tapi ori nggak itu Mas Iwet Birkinnya? Ya belinya di toko dong. Di Iya, toko Hermesnya. yes. Iya. Udah gitu ya, sosialis ya. Mereka tuh negara sosialis. Mm-mm. Apa di sana kemana-mana naik motor, naik ojek. Oh iya benar. Jadi public transportation itu masih relatively relatively Relatively. relatively gampang lah gitu. Lo tuh males ya. Begitu lo kayak udah bingung gitu, pikir dong lo. Jangan diem aja. Kesel banget. Retail, apa sih? Retail, relate, Lo ngatain gua males. Lidah gue lagi relate. nyontoin lo. Gue lagi nyontoin lo. Relatively. Ya, Say relatively cheaper. it. Relatively cheaper. Relatively. 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 Lah bang bego lo bener lo. Disuruh aja mau. Pin-pin bolu tuh. Ada yang komentar katanya di Vietnam itu tempat wisata juga nggak ada pungli. Oh iya. Hmm. Seru ya. Besok deh Seru. gue ke Vietnam. Ada tadi juga yang komentar minggu depan akan berangkat ke Vietnam mau operasi hidung. Takut ah. Dan wisata surgery di sana juga lagi booming. Vietnam itu pakai visa nggak? Oh enggak ya, karena kan dia negara ASEAN. Nah, tapi ada yang kasih warning, hati-hati banyak scam. Kayaknya sih di setiap negara tuh juga memang kita tuh harus hati-hati ya. Iya. Kevin Santoso menanyakan, pagi Kak Dev. Pagi. Jawab dong pagi. Dias apa kabar? Gue cuman bacain komen. Baik. Udah WhatsAppan? Ya enggak lah. Kenapa? Moh, Ih, kok gitu? food blogernya di Vietnam tuh baik. Ih, dialihin pembicaraan. Ih. Tetapi katanya Vietnam itu masih susah bahasa Inggris. Mungkin kayak Bangkok awal-awal ya. Korea kan juga, Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Betul. Iya. Tapi bener apa kata kamu tadi ada yang komentar size bajunya tuh kecil-kecil. Dulu gue Iya. inget ya waktu pertama kali gue ke Korea, gue tuh lagi langsing-langsing ya. Berat badan gue itu 69. Gue tuh pakai L. Hmm. Kalau sekarang kan sizingnya Korea kayaknya udah lebih gedean ya. Iya. Ini ada yang ngayal nih. Will Sam, aku ketemu Yogi di apartemenku. Dia stay di lantai 53. Salah. Setahu aku sih Yogi nggak tinggal di bangunan setinggi itu. Yogi ada di mana kalau gitu lantai 53? Apartemen gedung tinggi sekarang mainnya Yogi ya. Ini kacau banget loh. Hidup orangnya kita bongkar di sini. Yogi kan tukang jahit, desainer. Siapa tahu dia nyamperin klien. Ya, nggak pakai ngomong stay dong. Ya kan, Apa? keluarga kali yang diukur. Sampai pagi ya. Turun-turun pakai piyama. Gue bisa bayangin tuh Yogi masuk lift. Judes pasti mukanya kan. Dia kan nggak ada senyum ya. Anaknya nggak pakai senyum gitu kan. Ini Yogi bete banget pasti. Monyet lo semua. Kalau ketemu Yogi disapa dong, "Hai Yogi," gitu. Aku tuh penontonnya duet gitu. Siaran TikTok pertama di Indonesia. Kok gue tuh bingung ya, kenapa semua orang tuh lebih seneng kayaknya menyapa lo, ngirimin lo oleh-oleh dari Jamaika. Kenapa nggak ada yang terus teman-teman lo tuh semua disapa sama penonton-penonton ini. Temen gue nggak ada yang disapa. Karena temen lo itu kastanya nyata-nyata berbeda, intimidating mungkin teman-teman lo. Enggak, mereka nggak intimidating. Ya lu kebayang aja misalnya lu satu lift sama Dian Sastro, mau gitu lu nyapa dia kalau lu bukan siapa-siapa. Ya enggak lah, Kenapa? ya takut kali, takut dicuekin. Ya udah, oke, fine. Tunggu, ini gua mau meralat. Yang tadi bilang ketemu Yogi, Yogi apa Yoshi? Yosi siapa? Sudarso. Ya masa Yoshinoya? Bener juga. Gue punya pemikiran soal Yosi Sudarso, tapi gue nggak mau bahas di sini.
Nanti aja kalau kita ketemu. Oke, tutup buku ya Yoshi ya. Iya, tapi gue kayaknya kepikir tuh kenapa dia terus abis itu bilang and who are you gitu. Ya nggak apa, gue tuh juga lebih menghargai orang yang begitu loh daripada orang yang pura-pura kenal, pura-pura inget tapi melelahkan. Iya sih, benar juga, benar 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 benar. Benar. Iya kan? Oke. Eh, ini ada yang bilang gini, gara-gara nonton ini aku jadi pengen nabung beli Tom Ford. Tom Ford udah masuk ke Indonesia tanggal 10 tokonya buka. By the way, Tom Ford ini, Bo, dibahas se-Jakarta. Maksudnya? Jadi beberapa kali gini, Mas Iwet, jadi Galeri De Mono itu dibuka untuk umum. Terus gue bilang, iya, aku pengen isi ulang. Parfum. Lu yang ngasih ide. Kalau gue kan cuma go foto, lu isi ulang. Gue tapi nggak kejadian, orang gue ditungguin sama stafnya Moza. Karena tahu lu bakal ngisi ulang. Cuman satu tamu di Galeri De Mono yang begitu masuk ke kamar mandi pakai cek dulu, body check. Bawa botol apa enggak? Kalau dipikir-pikir ya, kan sekarang itu orang pada menggunakan istilah S3 marketing gitu ya. Betul. Selebriti sok posting foto kawinan, ternyata nggak kawinan, ternyata promo perhiasan gitu-gitu. Yang kita lakukan di siaran pagi gitu ya, dengan cerita Tom Ford lah di Galeri De Mono, gue ngomel-ngomel nggak diundang ke LV, gue cerita diundang ke sini ke situ, itu tuh apa kalau bukan S3 marketing? D3 kali ya? D3 lu masih belum sampai S3. Masih D3 ya? Masih D3. Tapi gue mulai ini kayaknya mulai minggu depan deh. Mulai minggu depan kita nggak boleh nyebut brand deh. Kalau mau nyebut brand harus kita harus bayar deh. Terbukti efektif soalnya. Tuh kata Taufik Effendi, Gini. D3 marketing, Terminal 3. Panas. Lah, emang iya kan tapi? Iya. Gue punya pengalaman lucu mengenai Vietnam. Boleh gue ceritain nggak? Nggak besok aja. Gue hari ini mau ngeselin. Tema gue hari ini tema besarnya ngeselin. Boleh. Buru. Tadi kan ada yang bilang nih, tapi Vietnam tuh bahasa Inggrisnya masih kurang. Betul. Ini sekaligus colekan ya. Kalau kita sebagai negara Indonesia pengen menjadi destinasi wisata, yuk kita rame-rame memoles kemampuan bahasa Inggris kita. Karena buktinya kita aja pergi ke destinasi wisata, kalau bahasa Inggris rakyatnya belum terlalu cakep dan suka miscommunication, kita suka males kan? Betul. Contoh, gue tuh pernah nge-MC di Halong Bay. Halong Bay itu kan destinasi wisata di Vietnam juga ya? Betul. It was back in the days saat Edric baru mulai karirnya dia keluar extravaganza. Dia masih baca berita, jadi pembaca berita yang dandan gitu-gitu loh. Ya, alisnya pakai selotip. Iya, gue nge-MC, Edric is one of the performer. Di Halong Bay, itu tuh salah satu hotel yang bintang 5 di Halong Bay. Ya. Gue mau tidur nih setelah nyampe beraktivitas, ikut tour segala rupa. Gue mau tidur, kamar gue bantalnya tuh nimpes sweat. Iya. Gue nggak bisa tidur. Terus kata Mbak Wati, telepon aja sih, minta. Ya udah, gue telepon nih ya. Jam 9 malam. Gue telepon, excuse me, I am from room number bla bla bla. Can I have an extra pillow? Hah? Below? Gue gini, yes, pillow, to sleep. Below. Yes, pillow, to sleep. Below. Iya. Oke, thank you. Iya. Setengah jam. Ding dong. Setengah jam kemudian. 1 jam kemudian. Oh, nggak datang-datang. 1,5 jam kemudian. Oh, nggak datang-datang. Udah 10:30 nih. Udah mulai ngantuk dong. Udah mulai cranky dong. Ting dong. Nyampe bantal gue. Buka dong pintu. Cekrek. My pillow? Below. Apa? Menurut lo apa yang dikasih ke gue? Teh. Coca-Cola. Kok bilo? Bingung gak lo? Kok bilo?
Zelo. Oh, Coca-Cola Zero. Dia dengernya, oh Zero. Zero berarti Coke Zero. Segini nggak tuh? Gak Gue bisa tidur, bahasa Inggris. gue tidur pakai Coca-Cola, Cin. Benar. Ditaruh di sini. Gimana tuh? Gue gini, aduh mau marah tapi gue ngakak. Orangnya kayaknya mukanya tulus banget gitu Iya, ya. benar. Benar, 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 benar. Besokannya gue datang karena kita di situ 3 malam. Gue bawa bantal gue ke resepsionis. Heeh. This another one. Another one. Send to my room. Philo. Philo. Oke deh, Nek. Philo akhirnya. Philo. Philo. Datang tuh bantal. Malamnya datang. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Yang penting kan datang. Tapi masih ingat. Semua akan indah pada waktunya. Bolsoy. Dan teman-teman gini ya. Waktu itu tuh belum ada Google Translate, my love. Iya. Lu kebayang betapa susahnya kita hidup pre-digital itu. Nggak ada Google Translate, nggak bisa ngomong, terus dia ngomong gitu, aplikasi nggak bisa, yang. Sekarang juga nggak perlu pakai Google Translate. Pakai aja Samsung AI. Samsung AI itu udah built-in di dalam teleponnya. Lo tinggal ngomong, dia nanti akan ngomong langsung. Bahkan kalau lo teleponan, itu bisa pakai fitur AI, dia langsung tertranslasi. S24 Ultra. Gua nggak minum susu. Gue nggak minum es, gue lagi batuk. Ada yang nanya, Samsul, Kak Dev tumben lehernya clean, kalungnya kemana? Udah dibalikin sayang, kemarin pinjeman. S3 marketing sayang. Kagak, biar ganti-ganti Itu ada lagi yang nanya sama gue. Perkara kalung tuh ya, orang tuh kalau ke gue nanyanya konfirmasi, sebel banget gue. Tapi tetap objeknya lo. Itu kalungnya Dev asli, Nek. Beli dia. Gue bilang, iya, kenapa emangnya? Mahal loh itu diamond serentet begitu. Dia uangnya banyak, gue bilang gitu. Kayak kalau temen gue kebendaan ya. Iya. Kesuksesan orang itu dihitung dari benda, ya. Iya, itu gue pikir. Kenapa ya? Kalau orang tuh kalau ke Dave tuh ngajak foto ya, ngirimin kopi dari Jamaika. Kalau ke gue tuh konfirmasi semua sifatnya. Nah, gue mau nanya ini. Ini buat teman-teman yang nonton 2,6. Tadi karena terlontar dari mulut lo. Buat temen lo, tanda sukses itu kebendaan. Ya. Tanda sukses buat lo tuh apa? For your own personal experience. Menurut lo sudah mencapai kesuksesan ketika titik. Ketika gue sudah menjadi orang yang bebas menentukan hidup gue. Maksudnya? Maksudnya, satu, gue nggak terikat sama jadwal dan waktu. Gue bisa atur. Kalau gue nggak mau ya gue nggak pergi. Kalau gue mau ya gue datang. Kalau nggak ya udah. Sukses itu juga bebas nih ya. Sukses itu bebas buat gue. Bebas menentukan waktu. Bebas dari hutang-hutang. Itu sukses. Bebas ketika gue mau pergi kemanapun gue bisa pergi. Ketika gue mau makan apapun gue bisa makan. Itu sukses. Sukses itu ketika gue mau tidur siang gue bisa. Kapanpun gue mau. Itu sukses. Sukses itu gue gak terikat sama orang. Gue gak peduli selalu. Itu sukses buat gue. Oke. Berjalan di atas kaki sendiri dengan keinginan sendiri. Itu sukses. Bagus tuh. Sukses buat gue adalah berjalan di atas kaki sendiri dengan keinginan sendiri. Karena kalau berjalan di atas kaki orang tanpa keinginan yang punya kaki, lo namanya tuyul ya. Ojek gendong. Digeloyotin. Mesti melukat. Ketempelan. Ya. Tapi bener nggak? Bener. Lu hidup bebas gitu. Gini,
Kenapa menurut gue penting ya? Waktu gue belajar menjadi coaching, dikasih tahu bahwa it is essential for us untuk selalu punya end goal. Dalam melakukan apapun dalam hidup itu kan ada proses, ada starting point, ada proses. Nah, lo harus janjian sama diri lo, end goal-nya apa? Ya. Dan disarankan, bukan jadi kucing, coaching. Emang ada yang bilang apa? Dave belajar jadi kucing. Bukan dong. End goal-nya itu kalau bisa sifatnya jangan abstrak. Ya. Sifatnya itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Supaya you know when it is achieved, when you have achieved it. Jadi berarti yang gue tadi lo bilang adalah masih nggak apa tadi bahasa lo? Abstrak. Tadi cita-cita gue tuh abstrak. Maksud Enggak. lo? Ada beberapa yang tidak abstrak. Abstrak tuh gini, sukses kalau aku bahagia. Bahagia tuh lo nggak bisa bentuknya tuh nggak gini. Tapi kalau sukses buat lo apa? Sukses buat gue adalah ketika gue bisa tidur siang dengan bebas. Nah itu kan Iya. Ada wujudnya. ya, nyata dan terukur. Iya. Ada beberapa yang bilang katanya sukses itu kalau saya sudah menikah, good. Sukses itu kalau saya sudah punya anak. Sukses kalau saya sudah punya properti pertama. Sukses kalau udah lunas KPR. Sukses kalau udah S2. Sukses kalau udah S3. Itu kan terukur, Iwan. Ya. Kenapa penting end goal itu terukur? Supaya ketika kita mencapai end goal itu, we can stop, celebrate the achievement, Ya. feel good about it, Ya. karena the celebration, the achievement yang akan membuat kita bersemangat untuk membuat goal berikutnya and continue with another journey. Gitu loh. Ya. Betul. Setuju. Jadi buat gue sukses itu mungkin belum ditanya sih ya. Lo apa kalau sukses buat lo? Tiap musim kehidupan tuh beda-beda. Jadi Oke. mungkin waktu gue umur 20 saat gue nggak punya rumah, sukses buat gue mendefinisikan kesuksesan adalah gue harus punya rumah. Karena gue capek nggak punya rumah, gue nggak repot nyari kos, gue pengen punya rumah. Gitu. Iya. Terus di umur 30-an, sukses buat gue adalah lunas KPR. Iya. Oh. Iya. Lo tuh bener-bener hitam putih ya? Maksudnya? Ya kesebut gitu itemnya. Iya, karena Kalau gue tuh selalu konsep gitu mainnya. Karena menurut gue bebas tadi itu adalah kalau misalnya memang gue ngerasa bahwa aduh gue capek nih jalan mulu, gue pengen punya mobil, ya gue bebas bisa beli mobil. Ya kan? Aduh gue capek nih kerja mulu ngikutin jadwal yang rapatnya kayak padatnya kayak bacang pandor gitu misalnya ya. Bacang pandor kan padat banget ya. Ya sukses buat gue adalah ketika gue bebas gitu. Oh gue nggak mau ikut meeting yang ini. Lo aja gue enggak gitu. Itu sukses buat gue. Oke. Ya kan? Karena artinya gue bisa menentukan hidup gue gitu. Gue nggak harus mengikuti aturan gitu. Aturan yang bukan maksud gue aturan harus diikuti, tapi gue nggak terikat gitu. Itu sukses buat gue. Lu kayak orang-orang kaya gitu loh, Bo. Siapa lu? Orang kaya tuh, lu bayangin ya opa-oma yang kaya raya gitu ya. Hidupnya tuh sukses menurut gue. Itu sukses tuh. Aku mau nemenin cucu hari ini. Aku udah capek sama cucuku. Aku mau pergi berlayar. Pergi dia berlayar. Itu sukses buat gue. Walaupun berlayarnya cuma di Danau UI ya. Iya, bisa jadi. Nggak masalah. Yang penting dia berlayar. Ya. Ya kan? Walaupun abis itu mungkin dia dikejar-kejar satpam UI ya. Apa nih kakek-kakek sama nenek-nenek berlayar di Danau UI? Iya. Ya kan? Nah, Terus dia bilang gini, capek juga tinggal di apartemen, gue mau tinggal di villa ah. Dia beli villa. Sukses. Ya. Ya kan? Ada yang bilang berarti yang lu gambarkan adalah financial freedom. Mungkin iya ya, ujungnya finansial ya. Karena kalau misalnya lo udah bisa menentukan jadwal lo sendiri, asumsinya juga lo udah financially freedom. Karena kan biasanya kalau terikat jadwal tuh karena lo ngejar target, lo ngejar uang, lo masih dibayar orang, lo nggak enak kalau misalnya lo nggak mengikuti aturan kantor. Okay. Gitu.
Aku suka kata-katanya Moshe. Having the ability to decide, Itu, not to be decided. yes, itu sukses. Hmm. Having the ability to decide. Gue setuju, itu tadi. Okay. Gue yang memutuskan, bukan orang yang mutusin buat gue. Nggak bisa. It's my life. Hmm. Itu sukses. Ketika lo udah misalkan itu, gue tuh suka. Gue kan beberapa kali liburan gitu ya, terus ngobrol sama orang-orang luar negeri yang udah tua gitu ya, udah berumur. So, mereka liburan berdua gitu sama istrinya, pasangannya. Terus dia gitu, iya, kita lagi keliling dunia. Kan nyaman banget ya, Bo. Hmm. Nanti Juni kita kumpul, balik lagi, ketemu sama anak gue, sama cucu gue. Hmm. Iya kan? Hmm. Itu enak banget gitu. Terus udah gitu, besok gue diajak sama orang pergi ke kota ini di Bali waktu itu. Gimana menurut lo? Terus dia ngobrol dan dia tuh enak banget, Bo. Kayak, wow, enak banget ya. Nggak dikejar deadline. Iya. Nah ya, untuk bisa mewujudkan itu berarti apa dong yang bisa dilakukan? Ya, lo harus punya tabungan yang cukup. Ya bener sih, financially freedom juga. Financial freedom. Tapi sebenarnya ini yang gue pelajarin ya. Nggak harus tapi jadi sugih ya. Karena iya, kesannya tuh kalau misal lo bisa jadi kayak gitu, lo harus sugih. Hmm. Eh, nggak harus sampai begitu, tapi at least hidup lo tuh cukup terus gitu. Hmm. Lo Oke. mau makan ada uangnya, lo mau pergi jalan-jalan uangnya ada. Ya Ya. financial freedom juga lah ya, karena kalau misalnya lo kayak gitu kan lo nggak khawatir bahwa nanti begitu gue pakai uangnya tabungan lo habis gitu. Itu dia. Iya, iya. Setuju. Ya kan? Jadi maksud gue, untuk bisa mewujudkan abstraknya mimpi lo itu, ada faktor pendukung yang sebetulnya terukur. Iya, Duit. gue mau cerita ini. Gue punya seorang teman yang bercerita tentang bukan gratification, delaying happiness. Oh my god, Oh, I love it. delaying happiness. So, this person coming from a bahasa Inggris gue nggak tahu, Cina Totok, keluarga Cina Totok, Ya. ya. Mungkin keluarga Cina Totok yang nonton kita paham seperti apa keluarga mereka. Hmm. Jadi keluarga Cina Totok tuh biasanya adalah mereka pedagang, Ya. ya. Bisnisnya biasanya dagang. Entah itu jual toko kelontong, toko emas, toko perhiasan atau apa gitu. Pokoknya dagang atau bahkan toko bakmi, Hmm. ya. Di mana culture budaya keluarga Chinese Totok tuh bener-bener dijaga banget, Bo. Yang masih ada altar di rumahnya. Hmm. Walaupun mereka mungkin penganut Nasrani, tapi masih pakai hiyo sembayang. Ya. Masih memuja leluhur dan lain sebagainya. Hmm. Dan mereka selalu diajarkan soal delaying happiness. Ah. Karena gini, hemat-hemat dulu sekarang. Ya. Kamu tabung supaya nanti kamu akan bisa memanen hasil tabungan kamu dan kamu bisa menikmati hidup. Hmm. Dan ini ternyata menjadi sebuah konsep value hidup, Bo. Delaying happiness. Yes. Jadi kalau misalnya dia kerja, itu dia kan kerja keras karena mereka kan etos kerjanya gila banget ya. Ya. Kerja, benar cari uang. Dan ketika uangnya udah masuk, dia pingin spend, dia akan gini, nanti aja nggak usah sekarang, Hmm. you know. Hmm. Dan itu bener-bener kayak ya udah, happiness itu nggak ada dalam kamus mereka. Hmm. Benar-benar seperti apa kata pepatah Indonesia, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya, betul. Ya. Iya. Dan sampai di Betul. satu titik Frugal living. frugal living, sampai di satu titik terus kemudian dia gini, gue buat apa ya menunda-nunda kebahagiaan? Gue pingin lihat Amerika misalnya, gue pingin lihat San Francisco, kenapa gue nggak pergi aja? Hmm. Ya. Tapi, oke. Iya, betul. Membahas mengenai hal ini ya, delaying happiness gitu. Eh,
kayaknya ini juga bicara mengenai umur, usia dan generasi deh, Iwet. Ah, ah. Generasi, kalau kita mau, kan di TikTok banyak yang ngebahas tuh perbedaan Gen Z sama Boomers dan di atasnya lagi. Lu hidup di zaman susah, lu tuh masih terancam perang, mau makan aja susah. Ya, maksud gue ini ya, just to give you guys a background, kenapa generasi orang tua kita hidupnya tuh seperti itu, delaying happiness. Karena memang hidupnya tuh jauh lebih menantang dibandingkan generasi milenial Z, X, ya kan? Jadi Ya. mereka memang terbiasa untuk kerja keras, mendapatkan sesuatu, jangan buru-buru di-spend. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan, besok, bulan depan, tahun depan gitu. Jadi ntar dulu deh. Jadi life enjoyment itu beda banget gitu. Plus ya, kan kala itu dunia tuh kelihatan jauh lebih lebih sempit. Ya nggak sih, Web? Ya. Kita tuh Ya. kayaknya mikir, orang Indonesia, dulu waktu kakek gue kuliah di Stanford, di London, itu tuh kayaknya, di ujung dunia banget gitu. Dia cerita pas dia dilepas dari kampungnya dia sama orang tuanya tuh kayak dia mau mati nih, kayak lo nggak akan balik lagi gitu, mau terbang naik pesawat. Padahal timbang di London doang, Beb, gitu ya. Iya. Timbang di Iya. London, kalau anak sekarang gini, deh ya timbang di London doang kali, nggak metong ini gitu ya. Kayak ada orang yang mati ya pas lagi di airport ya. Iya gitu, satu kampung gitu datang bikin kebaktian 7 hari 7 malam gitu. Karena dia mau sekolah di London, timbang di London gitu. Nah, tapi itu kalau sekarang kan dunia kelihatan jauh lebih sempit dan lebih kecil. Benar nggak Iya. sih? Iya. Lu pesan barang di Jakarta, dikirim dari Paris. Ya Allah, as long as you know the means, bisa nyampe. Iya. Ya Iya. kan? Jadi Iya. maksud aku make sense juga kalau generasi di atas kita itu delaying happiness itu embedded in their attitude. Sementara agak sulit mungkin diterapkan untuk generasi sekarang yang dunia jauh lebih menyenangkan, enjoyment life pilihannya jauh lebih banyak. What do you think? Setuju. Eh, cuma gue bingung loh apa ya intisari dari cerita gue tadi. Ini PA deh lo, kurang magnesium. Tapi gue tuh cuman gini, gue ngerasa kayak, wah, topik yang bagus ini, delaying happiness. Terus pagi ini begitu gue throw out the stories, gue gini, apa ya? Oke, gue punya pertanyaan buat lo. Dedi bilang Ini sinaps-sinaps otak gue nggak bisa bekerja. belum sarapan ya? Lu kurang niacinamide deh. Nia, Niacinamide hadir lagi. Pokoknya pinter aja kata-katanya. Oke, Enggak. Tapi tunggu. Kata Dedi nggak gitu juga sih gitu. Gimana dong? Gimana pendapat lo? Nah, Dedi siapa nih? Dedi Effendi berkomentar. Nah, Oh, Dedi yang suka kuliner, yang suka makan-makan. betul. Yang suka makan di restoran-restoran. Betul. Oh, Dedi, ya. Gue punya pertanyaan untuk temen lo. Berarti kapan WhatsApp lagi? Lu kepo banget sih dengan urusan kehidupannya Dedi. Ya sekedar mengingatkan, kali aja Dedi lupa. Gue benci sekali loh kata-kata sekedar mengingatkan itu. Itu tuh kepo cuci tangan ala netizen Indonesia. Lo hari ini marah-marah aja, Lu gaslighting, gue gak marah-marah. Gue dikata gaslighting. Padahal itu sekedar sesimpel fitnah aja. Tapi gue mikir gini loh, bahwa sungguh berbeda ya pendidikan orang tua sama pendidikan kita zaman sekarang gitu. Iya kan? Terus sebenarnya tapi nggak ada salahnya dengan delaying happiness itu. Iya kan? Asalkan memang benar-benar lo melakukannya dengan ikhlas. Oke. Iya. Iya kan? Karena maksud gue gini loh, orang tua kita itu adalah generasi, lo nonton itu deh kayak, tapi nanti itu apa namanya spoiler. Kadang-kadang tuh kita suka nggak tahu apa yang disimpan sama orang tua kita.
Iya, Mereka kayak di film iya Greta. kan? How to make million when grandma dies gitu, lo nggak pernah tahu gitu, lo cuma ngukurnya kayak gila ya, susah banget nih hidup gue, rumah bocor, atap ambrol, apa-apa segala macam, tiba-tiba begitu mereka nggak ada, jreng, Hmm. lo ditinggalin sesuatu yang wow, Ya, 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 right? ya, ya. Sementara kalau kita tuh dengan kehidupan kita yang sangat modern, kita merasa bahwa dunia ini kecil, kita ingin merengkuh dunia. Hmm. Coba cek nanti di akhir hidup kita, Hmm. apa yang lo punya. Hmm. Hmm. Nggak Hmm. salah juga, cuman ini memberikan sebuah wawasan gitu. Ya, Tentang ada yang namanya delaying happiness ini. iya, iya. Betul, agree, agree. Gue punya pertanyaan, apakah temen lo, berarti yang I assume temen lo itu seumuran lo, dia masih melakukan itu? Oh, di atas lo? Di atas gue. Em, Saat ini dia menikmati delaying happiness orang tuanya sih. Oh, sih. Tapi apakah dia menerapkan itu di dalam kehidupan pribadinya ATM? ATM, dia cukup bijak. Pasti Dia itu dia slow down. dia cukup bijak, bener. Jadi gini, yang gue lihat ya, dia itu very super wealthy, Bo. Hmm. Super wealthy, tapi karena masih terbawa tuh value delaying happiness-nya itu, jadi nggak ambur-amburan gitu loh, nggak aur-auran. Jadi lebih mindful dia dia spending uangnya. Kayak misalnya gini ya, untuk ukuran sedia, menurut gue dia terbang pakai business class kemana-mana bisa. Hmm. Tapi dia pikir kayak, nggak ah, gue pakai economic class aja. Hmm. Tapi dia tetap bisa ngelihat ujung dunia. Hmm. Terus dia lebih yang bisa menentukan gitu ya. Misalnya, oh gue nggak akan pergi tuh nonton lihat apa aurora borealis. Hmm. Karena that's not what I like. Hmm. Gue lebih suka, say misalnya ngelihat, kebudayaan Mesopotamia misalnya. Hmm. Ya. Ya, yang you know, jadi gue lebih kayak gini, ya, terus makan gitu ya, makan. Dia nggak yang harus restoran mahal. Hmm. You know, kan kadang-kadang kalau uangnya banyak, orang tuh yang, gue nggak mau makan di pinggir jalan lagi, Nek. Hmm. Right? Hmm. Ya, dia tuh bisa gitu yang menghargai makanan-makanan yang sangat sederhana. Hmm. Tapi juga ketika diajak makan makanan mahal juga dia bisa. Hmm. Tapi lu tau gak sih, nggak hambur gitu loh, nggak yang membabi buta. Ya. Ada restoran baru nih, Michelin star apa-apa, dia akan bener-bener kayak, emang seenak itu. You know, menurut gue itu gara-gara delaying happiness yang diajarkan orang tuanya. Hmm. Ya. Iya gak sih? Emang seenak itu beneran. Hmm. Dan dia bisa lebih jujur gitu. Enggak, menurut gue nggak enak. Hmm. Jadi palet kehidupannya tuh lebih kaya menurut gue. Hmm. Ya, ya, ya. Understood, understood. You know? Ternyata maksudnya Dedi gini. Tadi Dedi make a point bahwa kebudayaan Chinese conventional itu, kenikmatan hidup itu makan, punya atap cukup gitu ya. Punya atap cukup, punya you have a roof over your head gitu ya. Udah gitu. Tapi ya yes, that's true gitu. Tapi but then again generasi milenial ke bawah itu top spender, bukan top spender, yang suka pada belanja Dior, Hermes, brand-brand itu tuh yang Chinese. Jadi sebenarnya udah nggak gitu juga kayaknya anak-anak mudanya, karena kan mereka terpapar dan terlihat dengan so many fashionable items, dan mereka merasa bahwa jir, gue tuh ternyata mampu beb gitu. Why not spend it gitu. Menurut gue kalau yang generasi sekarang ini, yang Gen Z atau yang millennialsnya Chinese family itu pemberontakan, Bo. Oke. Karena menurut gue yang delaying happiness itu kakeknya mereka. Iya, itu that's my point. Iya kan? Kakeknya mereka tuh, kakek sama kakek buyutnya, karena mereka yang merintis kan. Yes. Terus begitu ke bapaknya, which is adalah anak kasih kakek itu Mm-mm. udah mulai gelisah tuh. Mm-mm. Gila ya, pelit banget bapak ibu gue, kacau nih. Gue nggak mau lagi pokoknya anak gue ngerasain kesusahan yang gue alamin. Iya. Akhirnya anaknya diaur-aurin tuh, dikasih kartu kredit, uang jajan berlimpah. Iya. 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 Sementara yang temen gue ini tuh, dia tidak menikah. Hmm.
Jadi jadi gue merasakan gitu bahwa oh ini delaying happiness-nya masih ada, tapi juga dia nggak mau yang segitu kakunya lagi seperti bapak ibunya dulu. Yes, that's true. Gue nggak akan pernah lupa ya Iwet ya, beberapa waktu lalu kan gue sering kerjasama sama BCA Prioritas. Terus kan mereka kan selalu membawa Kerja nasabah. sama lagi sama BCA Prioritas. No, udah enggak. They cannot afford that Kok? that trip. Bukan gue. Oh iya, oke oke oke. sama, Terus? sama nasabah prioritas. Terus Iya. kan setahun sekali ada trip khusus yang mereka hadiahin ke nasabah prioritas general check up di Singapura. Ya, Terus trip gue suka diajak gitu. ya. Terus sebagai badut. Terus ada satu opa oma ya. Aduh, general typical asuk-asuk aja Iwet. Lo Ya, tau kan opa oma totok Chinese yang pakai setelan. Lo tau kan oma-oma Chinese totok yang atas bawah celana tuh masih sama ya, gitu ya. ya, Sendal ya, juga aduh ala kadarnya si opa ya, kemana-mana meniklimis pakai kemeja pakai celana di sini ya, gitu ya. ya, ya. Sendalnya skol. Ember gitu ya. Ya. Oh, Jauh batas dari kalian. jauh dari luxurious gitu. Iya, Tapi gue dikasih tahu sama tim BCA, ini si opa ini kaya banget loh. iya, iya. Gue percaya. Tapi di Singapura itu kemana-mana omanya, Bo, kantong kresek yang dibawa, Nek. Iya, iya, iya. True. Ya delaying happiness itu tadi. Iya, tapi tiap kali kita pergi makan, kita pergi jajan, kita pergi apa, dia yang insist, opa aja yang bayar, aku aja yang bayar, aku aja yang bayar. Iya. Tapi ya, lantas tidak delaying happiness itu tidak membuat mereka jadi tidak bahagia loh, Dave. Iya, that's their own way of defining happiness. Right. Jadi maksud gue balik lagi gitu bahwa eh ternyata nggak uang ujungnya, Iya. ya kan? Hmm. Ternyata Iya. mungkin ini ya balik yang tadi Dedi bilang bahwa memang konsep hidup mereka adalah selama gue makan cukup, gue tidak kesulitan makan, Hmm. gue masih makan dengan lauk yang benar, Mm-mm. ya nggak? Terus kemudian gue punya rumah untuk gue tinggal, Hmm. nggak harus mewah tapi nyaman. Hmm. Lalu kemudian apa? Gue sehat, Hmm. ya, gue punya keluarga, Hmm. that's happiness for me. Hmm. Bisnis gue lancar menghasilkan uang cash liquid uangnya. Bukan yang bayarnya nanti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Ya Allah capek banget ngurusin cash flow. You know, Mm-mm. sekarang kan Bo, zaman sekarang, gue punya bisnis. Lo cek cash flow-nya Dave, berantakan pasti. Iya betul. Karena Ya, kliennya baru bayar 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Cuman di atas kertas bagus. Cek ya, cash flow-nya, berantakan. iya betul. Gue punya temen ya bicara mengenai cash gitu. Cash is king. Buat beberapa keluarga teman-teman gue yang Chinese totok yang sedang kita bicarakan ini ya. Mereka masih menganut bahwa cash is king. Gue punya teman, gak usah disebut namanya. Dia lagi menemani nyokapnya Alex, Yogi, gue Bobo. ya, cancer treatment, Iwet. Ya. Jangan bercanda. Terus, Enggak, tapi the moral of the story. Nggak punya asuransi. Tipe orang tua yang nggak percaya asuransi. ya, dan nggak punya ya. Nggak punya. Oke. Nggak kartu kredit, Wet. Ya, Cash. ya, Ya. ya. Dan ini perawatannya ini udah berlangsung 2-3 tahun gitu ya. Dan sekali trip itu teman gue mesti bawa cash. Terus gitu ya, di kursi roda lagi jalan-jalan di Takashimaya lewat The Beers. Hmm. Gini, aduh, The kapan? Diamond. Iya, kapan ya Mami punya kayak begituan tuh? Pengen juga ya punya kalung-kalung begitu Di kursi roda nih ya. di kursi roda. Terus temen Anaknya. anaknya dia bilang gini, Mam, uang yang Mami spend tiap bulan untuk trip pengobatan kita, sebulan itu dapat 3 kalung kayak begituan, Mam. Sama aja. Terus dia cerita ke gue gitu ya, gue tuh kesel sama emak gue. Kenapa sih gitu nggak punya asuransi? Kenapa sih kayak gue gini? Bo, pola hidup mereka, cara mereka hidup itu beda dari kita.
inti cerita teman gue adalah dia tuh mentalnya masih mental susah gitu. Dia nggak berpikir bahwa she can afford punya The Beers gitu. Sementara biaya pengobatannya tiap bulan itu 4 kali lu beli The Beers gitu. Iya. Jadi Iya. selama hidupnya dia cuma ngeliatin The Beers, aduh kapan gue punya itu ya, kapan gue punya itu. Padahal you have tons of money to buy it. Iya. Karena ya itu tadi ya, mentalnya mungkin selalu di kepalanya adalah simpen uangnya, simpen uangnya, simpen uangnya, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup, terus aja begitu. Iya. Iya betul. What I learn is, kan lu suka lihat ya meme sama quote gitu yang bilang, you are the creator of your own life. Lu tuh sutradara and the creator of your own life. Memang kayak contoh yang kita bicarakan hari ini. Lo yang mendefinisi bahagia buat lo itu apa? Sukses buat lo tuh apa? Kalau sukses buat lo nggak punya utang, nggak punya kartu kredit, yes, be it. Cash is king, be it. Lo sukses, bahagia buat lo bisa menikmati frugal living, ya be it. Lo tipe orang yang splurge gitu, menikmati ini itu, ya silahkan gitu. It's your own life. One thing, hargai aja bahwa manusia itu berbeda-beda. True. Ya nggak sih, Nek? Setuju, setuju. Cuma dari cerita ini ya, lo kemudian akan jadi belajar untuk, dengan cerita ini kan kita jadi belajar ya. Oh ya, ada nih delaying happiness. Efeknya kalau lo delaying happiness apa? Maka lo punya liquid cash. Karena kan lo nabung, lo tahan pengeluaran lo tidak berbelanja dan sebagainya. Artinya cash lo liquid. Ada juga orang yang memang ya instant happiness. Gue mau pergi kemana, gue pergi sekarang. Gue mau beli apa yang gue suka, gue beli. Hidup itu YOLO. Sekarang ya sekarang. Besok Tuhan akan kasih lagi buat gue. Right? That's YOLO kan? Teman-teman di sini nih, 2.700 orang, 2.800 orang, dan termasuk lo, akan memilih hidup yang mana? Gue? Ya. Gue sih sebenarnya nggak tipe yang hedon berlebih juga sih, Iwet. Ya. Talking to your diamond necklace. And your gold bracelet yang nggak bisa dicopot itu harus pakai obeng nyopotnya. Go ahead. Lihat, masihkah dia terpajang? Lagi kursus dia. Lagi belajar nyetir. Kursus ya. Dia lagi bimbel ya, Kak. Dia lagi... mau UMPTN ya, Kak. Lagi mesti ujian. Lagi bimbel dia. Bener. Mana gelang lo? Lagi bimbel. Kenapa sih lo yang lainnya? Apa? Bulan depan gue jemput. Apa lo? Oke, lanjut. Tapi ya, yang menurut kita kayaknya pernah bahas deh gitu. Yang kurang dari kita tuh adalah waktu kita sekolah, kita tuh tidak diajarkan how to manage money. Kita tuh kayaknya cuma dipersiapkan, lu tuh sekolah supaya kerja. Kenapa harus kerja? Karena kerja itu cari uang. Nah, prosesnya berhenti sampai di situ tuh. Ketika lu cari uang, uang didapatkan, kita tuh nggak diajarin how to manage it. Iya kan? Itu satu-satunya hal yang gue sirikin dari anak-anak zaman sekarang. Yang gue nggak sirik dengan nominal pendapatan mereka yang berbeda dari gue, karena menurut gue mungkin plus minus inflasi sama. Yang salah adalah, yang gue sirikin adalah mereka pintar memanage pendapatan mereka, gue enggak, karena mereka lebih accessible menerima ilmunya. Gue nggak ada yang ngajarin. Itu terlambat belajarnya. Makanya gue mengajarkan itu sedini mungkin kepada keponakan-keponakan gue. How you manage spending money. Lu nggak menjawab pertanyaan gue. Apa tuh yang? Kan gue nanya, lu tipe yang mana jadinya dengan pelajaran ini? Are you delaying happiness atau lu adalah yang YOLO? Masa lu nggak bisa tebak gue? Gue udah clear, gue tuh delaying happiness, Iwet.
Ya nggak apa-apa kan gue butuh statement afirmasi supaya pada jelas. Nggak, Kenapa sih marah-marah aja? nggak marah-marah, orang Tonsea, orang gunung, emang kalau ngomong ngegas. Lagi ngerasa nggak nyaman di sebelah mana? Apa? Apa yang lagi Dave merasa tuh insecure-mu? Mau diselepet gue. Tapi gue, oh lo belum nanya ya? Ya udah gue cerita aja nggak apa-apa. Ini sensi deh. Mahasiswa baru. Kalau gue udah pernah mengalami yang YOLO living. Lo tahu momen itu, ya? Ya. Dan gue lagi mencoba belajar untuk delaying happiness sekarang. Oh iya. Ya. Karena apalagi pelajaran waktu pandemi kemarin ya, Bo. It's crazy. Ya. It's crazy. I mean, rata semua orang susah. Hmm. Dan lo betul-betul nggak bisa minta bantuan orang lain karena orang lain juga susah. Iya. Right? Top to bottom, yang paling kaya sampai yang paling kismin tuh semua susah. Semua susah. Hmm. Sehingga di situ gue belajar bahwa, damn, gue harus benar-benar bergantung pada diri gue sendiri. Ya. Ya. Dan itu benar-benar saat dimana gue tahu bahwa, ya lo harus punya liquid cash. Nggak bisa lagi tuh aset gue, fuck aset. Tapi bener nggak? Iya. Iya kan? Terus dari situ gue gini, iya sih, ini nggak bisa main-main lagi sih. Iya, kayaknya pandemi itu pelajaran terbesar buat kita semua adalah, oh, ini toh maksudnya dana darurat. Gue pikir darurat tuh kalau lagi midnight sale, Beb. Itu darurat, Beb. Oh, gini rasanya kalau nggak punya cash. Gue inget ya, kan memang kadang kalau tidak di depan mata kita nggak paham gitu ya. Iya. Gue waktu pandemi itu gue berkenalan dengan itu tuh gila mimpi buruk gue. Ah, ini toh maksudnya suku bunga floating. Iya. Yang lo Baru akhirnya paham. Oh, floating tuh itu, Nek. yang lo harus nego sama bank untuk cicilan lo, ya, untuk Betul, KPR lo, Mm-mm. Iya, ya kan? iya, 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 iya. Iya. Terus pelajaran lagi soal bahwa ini kan kalau yang si asuk-asuk itu tadi gitu ya, AI itu kan nggak punya insurance gitu ya, mereka semua pakai cash keras, mereka bayar tunai. Setelah gue operasi, gue sadar bahwa, oh, gue harus punya insurance. Untung gue punya. Ya. Kalau gue nggak punya insurance, gimana nih? Mm-mm. Udah liquid cash-nya terbatas. Mm-mm. Kan lagi proses ya, Beb ya? Mm-mm. Tiba-tiba mesti bayar, kepala dibuka. Mm-mm. Ya apa? Ya. Dan itu gue belajar bahwa, oh iya ya, ketika lo nggak punya liquid cash gitu ya, maksudnya kayak ketika lo lagi berusaha untuk menabung itu, oh iya, gue nggak makan di Marimoto, Mm. Tom's, Mm. Liveng, Mm. you name it lah. Mm. Gue nggak mati kok. Iya. Yang penting gue makan 3 kali sehari. Pagi gue makan buah, siang gue makan nasi pakai lauk pauk, malam ya terserah lo mau makan apa, atau mungkin terserah lo deh lo mau makan apa. Pokoknya 3 kali lo makan. Sekarang kan banyak gitu ya, dan lo nggak perlu takut lo kelihatan lagi frugal gitu ya. Banyaklah alasan-alasan yang bisa lo lakukan. Aku tuh lagi intermittent, Beb, jendelanya udah ketutup. Atau gue sekarang udah sampai di titik dimana gue nggak peduli. Ya. Ya nggak sih? Ya. Orang ngajak gitu temen gue misalnya, kita makan di ABC Steak. Kita makan di XY Steak. Nggak ada duit, Bo. Gue nggak ikut deh. Ya udah. Iya, betul. True. True. Tapi kalau gue memang lagi ada kemampuan untuk spending, ayo kita pergi. Nah, ini kenapa kok buntutnya jadi obrolan bagaimana pandemi mengubah kita ya? Tadi kan adalah biasakan untuk punya cash. Kemarin waktu gue di Junsei itu gue ngobrol sama Nonita Respati.
Hmm. Terus ini juga mengenai perbedaan tabiat kita pasca pandemi. Menurut kalimatnya Noni adalah gini, gue nanya, eh, eh, berasa nggak sih sekarang kalau kita tuh setelah pandemi lebih sering di rumah? Iya, kalau aku tuh menurut aku bukan kita lebih sering di rumah, Kak. Orang itu setelah pandemi jauh lebih jujur terhadap keinginan dirinya. Ya, Maksudnya, gue bilang gitu. Kalau dulu kita diundang event, nggak enak gitu, nggak penting-penting banget, nggak enak, datang deh sempetin. Kalau ya, sekarang Kak, aku bikin event, orang tuh jujur banget. Aduh Non, gue nggak bisa hari ini, I don't feel like going, maaf ya. Orang ya, tuh lebih jujur aja. ya, Orang lebih jujur terhadap diri mereka sendiri. ya, Udah nggak ada tuh nggak enakan gitu, ya, ya kan? ya, benar. Ya, sama kayak lo, gue lagi berhemat, gue nggak bisa ke embassy tiap hari, Nek. Iya, iya, Ya, iya. Itu dia tadi belajar dari lebih jujurnya itu sehingga lo jadi juga jadi kayak oh ya udah gue lagi mau spending nih, gue lagi ada uangnya gue mau makan. Oh mm-mm. enggak deh, Iya, nggak usah lah ngapain gitu, makan biasa aja kok ternyata. yes. Even I can bukan enjoy namanya apa ya? Gue bisa menghargai sekali nasi putih sama telur dadar anget pakai kecap. Hmm. You know, it's so comforting ternyata gitu. Yang dulu kayaknya mikir telur telur dadar banget nih makannya. Iya kan? Ber, gini. Iya, sama bener ya apa kata orang tua kita zaman dulu. Kalau nyari rumah itu, kan dulu ya orang tua gue gini kan, kalau kita pindah-pindah tugas gitu ya, mereka tuh nyari rumah tuh selalu dua hal. Like this. Eh, yang deket gereja, Hmm. dua, yang deket sekolah. Jadi kalau perlu-perlu banda kita bisa disekolahin, Beb. Exactly. Iya kan? Iya. Ini Andris bagus deh, Andris Aditra. Indulge is finding happiness on simple thing. Gue baru tahu artinya indulge itu. Gue pikir tadinya indulge tuh bener-bener yang kayak wah, living life to the fullest. Yes. Itu sebabnya ya, kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman gue yang kerja di international brand. Kan mereka, dia kan reportnya udah pada beredar kemana-mana. Declining, Bo, penurunannya. Karena di masa kayak gini, even the richest of the rich, tarik rem untuk belanja banda begituan. Oh well. Gitu ya teman-teman ya. So delaying happiness is not that bad. But you just need to know when you have to splurge also gitu. Balance aja. Terima kasih untuk sesi hari ini. Ini hari Rebo, berarti Kamis besok lu yoga. Ya.